Muhammad Hermawati ya. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, semua yang saya hormati, ya saya cintai rahimakumullah. Mohon maaf saya disebut nama ya semuanya, tapi ini yang dengan sebut ya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi berkait hati di majelis yang mulia ini, majelis yang sangat amat sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW, merupakan dari jannah, taman surga. Hadirin rahimakumullah, saya tidak ceramah karena bukan tukang ceramah. Saya ini hanya mengingatkan pribadi saya, semoga yang mendengar dapat manfaatnya. Amin. Bicara hidup ya bicara mati, bicara mati ya bicara hidup. Karena nggak mungkin ada mati tanpa hidup, ada hidup tanpa mati. Gitu ya. Bagi yang sekarang masih hidup, dia pasti akan mati. Siap-siap dah. Yang udah mati pasti pernah hidup. Nah begitu ya. Nah ya begitu. Gak mau mati, ya jangan hidup. Nah gitu. Itu pasti. Yang nggak pernah begitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha hidup. Ya, Hayyul Qayyum. Ya, gitu. Selain Allah pasti nggak lah. Nah, masalahnya buat apa kita hidup? Ya, pasti juga akan mati kok. Tadi di surah Yasin ayat 12 sama-sama yang kita baca. Ya, inna nahnu muhyil mauta. Nah, masalahnya kalau sampai di situ selesai, tapi tidak. Wanaktubu ma qaddamu wa atharohu. Di antara hidup dan mati itu ada amaliyah yang kita lakukan. Ada perbuatan yang kita lakukan, dan itu pasti. Dari sejak kita oleh Allah disebut sebagai orang yang mukallaf, karena sudah usia ya, kalau laki-laki ya sudah ketemu mak lampir mimpinya, kalau perempuan ya sudah haid gitu kan, maka sudah balik, kenapa udah sampai umur disebut mukallaf, orang yang berhak diberi beban oleh Allah dalam segala apapun yang dia lakukan. Ada kata anak tubuh mahkot kamu gitu ya, aku tulis loh. Nah sebetulnya ada yang enak itu apa? Gak panjang umur, enak itu lah, belum apa-apa dosa berarti mati lah. Nah, enak itu betulnya. Ada dua yang bagus muatan manusia, tapi pada nggak doyan kata Rasulullah. Apa itu? Panjang apa? Pendek umur miskin, ya? Gak bermau orang itu pendek umur miskin. Ada yang mau panjang umur, padahal dengan panjang umur banyak yang ditulis mau bang, makanya pertanggung jawaban. Walau kamu dari situ. Kalau hanya anda yang kita lawan saat itu kita langsung tulis sudah selesai, enak. Tapi kata Allah, ada lanjutannya, ada cerita yang bersambung masalahnya. Ini yang menjadi masalah, ada atar yang kemudian selalu bersama kita. Ya Allah, itu masalah sebetulnya. Berarti hidup adalah dalam rangka mencari dan membuat cerita. Gitu ya? Berarti hidup kita ini dalam rangka untuk membuat cerita. Iya. Ceritanya apa? Ya kita pasti kita akan dari sekian banyak itu panggung sandiwara kata Bang Albar ya. Ya. Kita pasti ambil peran. Ada macam-macam yang kita, ada macam-macam peran. Silakan ambil peran apapun, tapi ingat ada tanggung jawab di sana ya kita. Nah, itu masalahnya. Ada peran macam-macam lah saya cerita itu, karena kita semua yang berperan satu.
Nah, oleh karena itu, ayo di saat kita sedang mencari bikin peran ini, nah carilah peran yang sebaik-baiknya. Kenapa? Nanti asar itu kita akan bareng-bareng tonton itu. Akan ada putaran videonya. Nah, agar tidak ada yang kelewatan, Allah Subhanahu wa taala menugaskan petugas yang nggak pernah lengah, nggak pernah ngantuk, nggak pernah sedikit pun bosan dan capek, mencatat apapun yang kita lakukan yang namanya pekerjaan itu. Ya, begitu kata sudah terucap, orang sudah tertindak, kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu masalah. Nah, setiap kita itu, andai dalam hati saja, ya nggak apa-apa. Karena memang Rasulullah bilang, yang dimaafkan dari umatnya beliau itu adalah apa yang belum terucap dari diri kita. Tapi begitu tertindak, terucap, ya ada ladaihi raqibun atid. Oleh karena itu, ayo kita pelajari mana yang Allah suka, mana juga yang Allah tidak suka dari kita. Yang kita suka, pasti Allah suka. Yang Allah suka, mestinya kita juga suka. Kadang-kadang kita ini yang Allah suka, kita nggak suka. Yang Allah benci, malah kita suka. Yang Allah benci, kita bahkan amat sangat suka, lebih suka pada yang Allah suka. Nah ini suka. Ya Allah, nah di antara yang tidak Allah suka itu apa? Innallaha karihalakum. Ya, karena ada 4, saya tidak sempat semuanya. Yang langsung pada hari ini adalah Allah kok indal maqabir. Begitu ada orang wafat, begitu ada orang di antara kita ini kata kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kita itu cengar-cengir, ketawa-ketawa itu seolah-olah kita mengatakan matikan buat orang, buat mereka. Kita ketawa, bahagia, senang gitu. Nah, begitu kita nggak ambil ibrah pelajaran dari apa yang kita sedang lihat waktu itu, nah maka Allah Subhanahu wa kita benci barang kita ini orang ya. Malu juga nggak ingin kelakan seperti dia, gitu ya. Orang mau tahu. Lalu kapan besok kayak ya? Nah ini bunda saudara kita, keluarga kita, Bunda Hermawati. Ya, pasti ada antara kita ada yang lebih muda, ada yang sama atau sepantaran, ada juga yang lebih tua, iya kan ya? Ya kan? Kenyataannya gitu kan ya? Nah ternyata ya beliau sudah mendahului kita. Pertanyaannya, lah kita mau kapan? Apa persiapan kita? Ya Allah, coba dilihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya. Oh, di halaman 12-13 ada sebuah riwayat disampaikan di sana. Mayat itu ternyata bila roh sudah pisah dari badan, dari raga, pada hari yang ketiga Allah izinkan roh itu kembali menengok jasad yang dulu dibakar. Setelah itu pulang ke rumah di mana dia dulu bertempat bersama para keluarganya. Malam ketiga, hari ketiga itu dia roh akan terlihat histeris menjerit, ya Allah, celakakan Allah. Begitu juga malam kelima yang paling dahsyat adalah sekarang ini malam ketujuh. Kembali Allah izinkan roh itu menengok jasad yang dulu tempat dia bersamanya dalam kebanggaan kehidupannya itu, dan kemudian ke rumah di mana dia juga pernah bersama-sama keluarganya menghiasi kehidupan, menjaga kehidupan itu.
begitu dilihat jasadnya yang dibangga, ya disiramin dengan minyak kalau perlu, ya mandinya pun dengan minyak, apalah minyak apa saya namanya nggak minyak. Nah sekarang ternyata sudah mulai membiru, membusuk, maaf bahasa begitu ya. Maka ini ruh juga lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya. Tapi kalau kemudian pulang ke rumah, dilihatnya keluarganya, saudaranya, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba mithla thawabi ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halallahu min qawli la ilaha illallah, gitu ya. Wa ma sabbahna subhanallah wa bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallaina, seterusnya. Maka roh itu roja'a masruran, kembali bahagia, senang. Tahu kata Rasulullah, laula haya la halakal. Andai nggak ada masih hidup, masya Allah, bisa bapak belur itu orang meninggal. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita di cabang iman yang ke-34. Nah, cabang iman yang ke-34. Cabang iman kita itu kan imanuna bid'un wa sab'una syu'bah. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imanatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman kita itu bercabang, beramaliyah, itu maksudnya bercabang itu. Kalau iman itu harus utuh, nggak boleh ada bundersel, cakap doang ya, nggak boleh ada lengok, nggak ada bercekung pun nggak boleh berlekukan, harus bunder kayak kelereng lah ngomongnya, bulat gitu ya. Bila ada cembungan berarti ada kelebihan, nggak boleh, nggak sah imannya. Bila ada cekungan, ada lakukan, berarti ada syak pun nggak boleh iman begitu. Iman itu harus bunder kayak kelereng kayak itu. Bukan kayak bola harus ada ininya, kelereng lah. Nah, dari amalia iman itu ada namanya cabang iman, amaliyahnya ada 77. Terendahnya, terhilirnya dan tengah-tengahnya. Yang paling tinggi la ilaha illallah, terendahnya iman, ataupun ada alif tarik wal haya sebagai tengah, coba dunia iman. Di antara yang 77 itu ada yang namanya yang 34, 1 sampai 7 kan ya, 34 yang tengah-tengah ya. Iya dong. Iya dari itu. Iya. Kalau pasti nggak ada. Nggak ada seperti maksudnya. 77 kalau dipas berapa tengah-tengahnya? Loh, kan ada kan? Enggak. Ya dalam mendekati 34. Udah berapa tengah-tengahnya 77 itu? Hah? Ada setengahnya gitu kan? Iya. Nggak ada kan? Lah iya dong. Iya. Hah? Bener nih? Iya. Nggak ada, jangan protes. Udah saya hitung sebetulnya. Enggak, urusan. Nah, di dalam cabang iman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngingetin kita, bahwa kita hidup itu kan nggak sendirian ya. Kita ini al-mu'min ya sutu ba'du ba'da, gitu ya, satu sama lain saling menguatkan. Karena bakal dunia seperti bangunan rumah yang kita tempatin sekarang ini kan tidak sendirian berdiri, yang namanya semen itu. Semen kerjasama dengan pasir, dengan batu, dengan besi, dengan apa, jadilah rumah, gitu ya. Orang kita juga begitu, ambil peran masing-masing, silakan. Nah, satu sama lain saling memberi syafaat, memberi manfaat. Nah, bagaimana? Nah, Rasulullah diantaranya ngizin kepada kita,
tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwalikum walau bisyurbati ma fa illam tajidu fa bi ayatin min kitabillah. Kalau kita sebagai muslim mukmin itu seperti bangunan yang sudah ba'du dan satu sama lain saling menguatkan, peran apapun yang kita punya jangan lupa ada manfaatnya di sana. Maka ayo kasih manfaat yang terbaik buat saudara kita. Apa di antaranya? Sedekah. Kita niatkan, ya. Dengan apa? Tasaddaqu, kata Rasulullah, danyakan semua bersedekah, ya, ala anfusikum untuk diri masing-masing, wa ala amwatikum untuk yang sudah pada mati daripada wafat, walau bisyurbati ma'in, walau hanya dengan seteguk air. Di situ Rasul menggunakan kata-kata ma'in pakai bahasa nakirah umum. Air ya bisa air putih, umum maksudnya, bisa teh, bisa kopi gitu ya, bisa cendol gitu ya. Pokoknya judulnya ya karena nakirah umum, bisa lupa ya. Lain ya, iya. Jangan air liur ya. Haus banget kalau lagi telan lagi. Kalau tidak bisa dengan olah setelah air, bagi ayat min kitabillah, dengan satu ayat dari Al-Quran. Masa iya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al wa usul wa taqabbal tawabah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim amat. Masa ada gitu ya? Ada kali ya? Ya Allah, ya enggak lah ya, paling enggak Fatihah huruf falak anas. Masya Allah, hari ini almarhumah amat sangat bahagia. Amin. Amat sangat senang. Apalagi dari keluarga baik-baik semua ya. Masya Allah, keluarga soleh-solehah. Masya Allah. Karena apa? Semua itu akan dikumpulkan menjadi satu nanti. Udah, ayo bareng-bareng ya. Ya Allah. Sebab apa sih saya ingetin di chat begini? Katanya al-mar'u yamutu ala ma asya. Orang itu, kita ini akan mati tergantung kebiasaan kita. Saya mau cerita. Saya ini karena pernah punya pengalaman beda dengan semuanya. Tahun 98 saya orang bilang udah pernah mati saya ini. Tahun 98 di rumah Jombang Jawa Timur sama di kampung saya. Keluarga saya nggak percaya dengan adanya saya, atau untuk memastikannya saya dibawa ke RSUD Jombang. Rumah saya ke Jombang itu jauh, kata anti yang mana sono, jauh. Ada setengah jam, jalan setengah jam paling nggak ngomongnya. PP, wah sampai rumah sakit emang udah juga habis, pulang ya. Dikasih surat pengantar kematian wajar. Waduh, ya wajar. Nggak ada yang ada pidananya. Sampai di rumah ditaruh aja. Habis itu siap-siap maksudnya mau dimandiin dia bangun. Gitu ya. Nah itu ngalami saya tahun 98. Baru punya anak satu, Asani itu umur belum setahun karena dia lahir 97. Yang kedua 2007 di rumah sakit Fatmawati sini. Malam Rebu begini ini, Selasa sore Bang Andi CS sono bacain saya Yasin, Allah saya ditambahin dia. Tuh, tega betul ya. Malam Rebu tuh dia malam jalan kan biasanya talian malam Rebu gini ya. Karena saya sakit ya ke sono. Mari tuh Yasin dia sini. Teman-teman tuh emang udah habis. Masya Allah ya. Masya Allah, ngalamin 2 kali. Nah, itu saya nggak tahu lagi katanya. Yang ya kemarin tanggal 13 Februari 2022 saya stroke, mati lagi separuh badan saya ini. Gitu ya. Sekarang nggak susah saya ngomongnya. Nah, yang pertama bisa saya ucap, bukan saya manggil istri saya dengan mama atau yang mi. Saya tuh manja dengan istri saya ini yang mi saya bilang ya. Ayang mi. Sayang paling mami gitu ya, mama. Kalau manggil mami ya kan manja lagi yang mi.
Gak bisa saya manggil itu. Anak saya, abang atau adik juga gak bisa saya panggil. Masya Allah. Teringat oleh saya waktu ngaji, wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kamu punya masalah, punya problem, punya apapun urusan, wasta'inu bisobri wassalah. Maka hendaknya kalian mohon pertolongan kepada Allah. Cara yang dipakai, media yang dipakai, bisobri wassalah, sabar dan sholat. Fungsinya ngaji ya. Sholat itu dimana doa lugatan doa asal doa. Ya mohon kepada Allah apa dengan mohon. Yaudah, saya praktek fikihnya. Nggak bisa sholat berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya rebahan. Nggak bisa rebahan, ya tidur. Dia miring nganan gini. Saya pakai mati gitu ya. Saya isyarat, masya Allah melotot. Kalau lagi berdiri agak merem dikit, kalau lagi rukuk merem, kalau lagi sujud gitu ya. Ternyata itu olahraga saraf. Olahraga saraf. Saya makin banyak sholat, makin banyak energi yang berikan. Akhirnya terus senang sholat, sok sholat aja di orang ini ya. Musibah mbak berkah ya. Nah, masya Allah. Singkat cerita, terucap oleh saya apa yang bisa? Subhanallah, la ilaha illallah, baru bisa, alhamdulillah. Baru bisa ngomong, yang lainnya belum bisa ngomong. Maka ayo hidup ini bikin cerita, gitu ya. Bikin kalau cerita itu. Ternyata Rasulullah benar apa yang sabdakan, almaru yamutu ala ma syaa. Lidah kita ini akan tergantung biasanya pakai buat apa, pakai apa. Jika kematian datang, itulah yang teringat, itu yang terusah. Gampang lele lo doang ini, terlalu gampang coba aja. Lah nggak bisa. Begitu kita sudah otak nggak jalan, otak ini nggak jalan, pasti terjadi itu. Ya adalah rasa. Dan rasa itu kebiasaan. Kata siapa? Nggak kata gue, saya ngomong. Yang ngalamin juga, gitu ya. Masya Allah, saya minta apa-apa jadi kira. Begitu salah, saya subhanallah. Tandanya salah yang saya minta. Yang sehat-sehat, yang keluarga besar, salah di dalam mengambil apa yang saya minta. Begitu bisa, begitu benar, alhamdulillah, betul. Waktu yang repot, saya pengen pipis. Ayo, bagaimana? Siapa yang tahu? Minta saya, subhanallah, ini ya subhanallah, ini ya subhanallah, ini ya subhanallah, semua subhanallah, semua salah. Lah bagaimana? Pipis. Mana orang tahu ya? Begitu karena saya udah lama juga nggak tahan, ngompol lah saya ini. Begitu saya ngompol, semua orang tahu, pingin pipis. Nah, saya ketawa, haha. Begitu saya ketawa, pas ada dokter Heru, gitu, dokter Heru. Kata dokter Heru, wah, bisa kalau sembuh ini ya, bisa ketawa. Nah, kalau sembuh ini. Nah, kata dokter, kenapa? Dengan bahagia otaknya menjadi cair, saraf pun menjadi juga begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jadi ayo pelatihan itu pikiran, pikir. Hanya dengan pikir, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Ingat itu begitu, ingat pikirannya jadinya. Ingat sholatnya itu. Maka jangan gampang ninggalin sholat. Yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah al-basar bis sholat. Main-main dengan sholat. Nah kalau kita suka main-main dengan sholat, apalagi yang rumahnya dekat masjid begini ini. Halo, yang tetangga masjid. Siapa yang tetangga masjid ini? Mulai Bapak Angkarom, beliau Bapak Ustaz. Wah ya, saya nggak tahu mungkin dia yang mana. Wah loh, kalau sepupu jalannya, cukup macet lagi. Wah iya, alhamdulillah. Baju dapat, wah jadi awal, wah semuanya dekat masjid. Lah kalau itu mazhab Syafi'i malah enak. Kalau mazhab yang lain lah sholat tarijah masjid, masjid lah yang nggak sah, repot kan ya. Kalau Syafi'i mah enak, nggak sempurna sementing dah. Makanya harus senang masjid. Senang masjid, janganlah yang ketemu masjid ini nggak senang masjid. Nah, senang masjid.
seneng masjid. Walau apa cuma ngomong doang, ngomong doang. Ngomong doang. Hah? Lah yang ngomong doang gimana tuh itu? Soalnya kan soalnya ngomong doang namanya. Assalamualaikum ada loh. Itu maksudnya. Assalamualaikum ada loh. Ada kok di sini juga. Ada juga loh. Itu maksudnya. Lumayan lah ya. Nah iya, ya. Berikutnya begini. Yang ke masjid. Sholatnya. Yang kedua begini. Di belakang masjid kita ada makam ya. Halo. Makam ya. Ada kabar ya. Nah, di dalam kitab Syarah Lubabul Hadis yang ditulis oleh beliau Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang bahasa dengan Imam Suyuti disyarahi oleh beliau Habibur Rahman Al-Bansani Syekh Nawawi itu bahasanya ya. Beliau sampaikan ada hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Idza maratum fil maqabir." Kalau kalian jalan lewat kuburan, halo, di Pahmi ini. Kalau kalian lewat kuburan nih, ya pertama salamin, salam lah, ya salam. Ya saya nggak ajarin salam, ya udah semua pasti tahu. Boleh mengajar juga masalahnya. Salamin dah ya, salamin. Yang kedua baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu ya zuhair inna ta'ala kulli syai'in. Hafalkan ya? Dan kalau nggak hafal ya nggak hafal. Hafalkan ya? Apa enggak? Bedanya tambahin hayyun la yamut, tambahin ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Nah, gitu ya. Terus biadi. Terus loh katanya hafal. Gak boleh ngaku orang-orang jadi sambil maksudnya guru nadi. Dah, pokoknya apalin. Ada apa emang? Nah ini masalahnya, ada apa emang? Kalau kita senang, sayang dan cinta dengan keluarga besar kita ini, ya kalau kita salamnya dijawab oleh mereka kok. Andai kata nggak dijawab, Rasulullah nggak ajarin kita salam. Kalau kita ada salam setiap hari salam kepada Rasulullah salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala hamba Allah yang soleh, baik yang sudah wafat maupun masih hidup. Salam, kita salam ya. Oke. Terus baca la ilaha illallah. Kenapa? Apa hikmah fadilahnya yang Allah berikan kepada kita dan beliau yang sudah wafat di sana? Pertama, harus hafal nama saya. Rugi loh kalau tidak hafal. Pertama, apa? Nawwar, ya, nawwarallah. Allah akan berikan cahaya terang benderang itu kuburan orang-orang yang ada di situ. Semua terang. Allah berikan nur itu kuburan itu. Ini raudhah min riyadil jannah. Begitu. Ya, menjadi raudhah min riyadil jannah yang kita banggakan, kita pengen sosialisasi. Tadi ya sudah ba'du ba'da. Nah, Allah berikan ampunan untuk kita juga yang baca. Tidak kurang satu dengan yang lainnya. Enaknya begitu. Kalau nggak hafal, ya pengajian. Nah, gitu ya, hafal ya. Apa nggak sih? Coba saya ngetes. Yang kata orang Betawi, orang Kalibata kan lucu ya. Jadi ya, jamaah sebelah dalam ini ada hadiah dari jamaah sebelah luar. Alhamdulillah wakil lagi. Wah, jangan terus sekarang praktek.
Baca, makin lagi. Ya, nah iya deh ya, apa ya? Satu dari kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit Wa huwa hayyun la yamut. biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat alhamdulillah. Berarti ngaku orang warga mustamiin gitu ya. Dah ini aja. Ya, kita doakan yang wafat, yakin kita kok, yakin ya, yakin dengan apa yang Allah sampaikan itu, bangga dan bahagia kita keluarga soleh-solehah ini pasti akan ditemukan oleh Allah. Allah tentu ya itu salatnya ditemukan. Nah, kita doakan dah yang wafat begitu, yang ditinggalkan Allah kasih kesabaran, ketabahan, keikhlasan, selalu Allah bimbing dengan taufik hidayahnya, segala urusannya Allah pemuda, anak-anak itu kan jadi anak yang soleh, mau mondok mau nyantren gitu ya, ya iya dong, tanpa mondok atau nyantren nggak belajar nanti pasti main gini ya, juga akan mau mondok mau ngaji ya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.